selamat datang di podcast Roda Globalisasi di Kota Hujan bersama aku Alfira Jahira dan aku Aura Nuriski. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang gimana sih perubahan globalisasi terhadap transportasi di Kota Bogor. Mungkin dulu kita cuma taunya kayak beca, angkot, atau naik sepeda kemana-mana. Tapi sekarang udah berubah banget. Menurut berbagai sumber, transportasi di Kota Bogor makin berkembang. Sekarang udah ada ojek online, bus Transpakuan, sampai KRL yang bisa langsung ke Jakarta. Semua itu karena pengaruh globalisasi yang bikin teknologi dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, di sini kita nggak cuma berdua. Kita langsung panggil aja kali ya. Kamu kita. Hai. Di sini, makasih banget buat Kira sama Aura udah ngundang kita di spesial segmen kali ini. Oke, belum kenal, aku Ajun Gangga. Saya Muhammad Ibnu Firdaus. Gua mau belajar SSDA. Oke, kan kita di sini baru ngundang aja kan. Apa sih nama segmen di kali ini? Segmen kita kali ini Roda Globalisasi di Kota Hujan. Wah, menarik juga kan ya? Ada ya. Kalian ngerasa gak sih kalau di Bogor itu banyak banget perubahan tentang transportasi? Iya, banyak banget. Contohnya banyak sekarang pelajar-pelajar yang meninggalkan angkot dan memilih ojek online. Terutama saya lebih sering naik Gojek dibandingkan angkot karena kan angkot tuh kayak motor itu lama gak sih? Lama ya kan? Iya, Motor itu kayak bisa sampai bermenit-menit. Ya sih yang ojek juga walaupun agak mahal dikit tapi apa? Kalau menurut Ibnu sendiri gimana? Iya, ya ngerasain karena dulu gua sering naik angkot ke stasiun bareng keluarga gua. Tapi sekarang lebih sering naik bis kita. Bisa. Kalau menurut lo gimana guys? Menurut gua mah ya sama kayak yang si Juan sama si Ibnu ngomongin, dari angkot bisa ke Gojek atau ke bis kita. Karena bis kita juga lebih efisien berarti dibanding angkot. Iya, Lebih ramah lingkungan juga. Terus dapat fasilitas umum juga nggak sih kayak bangku yang nyaman, dapat akses lagi nggak kayak angkot kan? Iya. Kayak panas. Ya. Panas. Lanjut ya. Ya. Kalau menurut kalian dibandingkan zaman dulu, apa perubahan transportasi paling terlihat di Bogor? Ini dari mulai yang banyak yang naik beca. Iya nggak? Nih tahu kan Iya, naik iya, beca, aku naik tahu. beca. Kan ada naik beca, terus kayak jalan kaki. Sekarang udah jalan lihat ya sih kebanyakan orang-orang lebih kayak memilih bis kita, ojek online, taksi online, atau enggak kayak KRL juga sih. Ya sih itu sih paling menunjuk. Bisa menghemat waktu perjalanan kita agar cepat sampai tujuan. Ya karena aku setel juga nggak sih? Iya, iya. Angkot suka ngetem jadi lama. Bikin lama gitu ya. Jadi Iya. Menghambat waktu terhambat kita. waktu. Betul banget sih. Pendapat gua mah belum sepenuhnya efisien. Dikarenakan bis kita juga kan kayak waktunya yang lama sama rutenya belum sepenuhnya ini apa? Dan nama itunya kalau rute belum sepenuhnya di Bogor, belum sepenuhnya di Bogor. Masih ada yang kos. Maksudnya tidak ini belum efisien, berarti kayak belum rata. Belum rata ya, belum rata. Belum menyebar seluruh. Nah, kalau mungkin kalau diperbaiki akan banyak warga yang akan menaiki transportasi. Lebih minat juga lah, ya Iya, karena kan berminat belum sama- sedikit kayak belum masih yang warga ini kayak masih jauh. Apakah globalisasi membuat budaya transportasi lokal di Bogor semakin terlupakan? Lupakan. Enggak juga nggak sih? Bogor masih ada yang masih naik beca untuk dari pertanyaan tahun lalu kan masih naik beca daerah itu ya. Tapi enggak sih, enggak semuanya terlupakan, masih warga Bogor masih 50% untuk transportasi. Jadi enggak fisik enggak semuanya ke tradisional, enggak semuanya ke modern. Iya. Iya, ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau lu gimana? Tidak, karena masih banyak di daerah-daerah lain yang menggunakan transportasi lokal, yaitu delman untuk wisatawan itu, terus beca keliling-keliling kebun raya. Oke. Lalu kan Menurut gua mah tidak sepenuhnya terlupakan. Walaupun transportasi modern banyak, tapi kan di daerah tertentu masih ada angkot sama beca. masih banyak yang menggunakan transportasi. Ya kan, saya tanya aja kita bertiga. Kalau kamu gimana? Tanggapan kalian? Saya berdua.
Kayak Tanggapan setuju sih karena masih 50-50 iya, kan. enggak semuanya Oh, mantap enggak dari semua. Benar-benar ada yang modern dan ada juga yang masih tradisional. Lanjut nih ya. iya. Menurut kalian transportasi di Bogor ke depannya bakal berubah seperti apa sih? Berubah total dari adanya perencanaan MRT dari Jakarta ke Bogor itu bantu banget sih. Kayak kalau kan KL suka rame, bisa jadi yang warga KL itu bisa pindah sejalur buat naik MRT bisa naik. Terus karena lebih bagus juga dibanding KL, nggak usah tempat-tempatan juga. MRT. Oke, lanjut. Juga kedepannya itu bakal ada semacam transportasi listrik, yaitu sebuah kereta listrik lah, bis listrik lah, apa yang listrik yang dapat menghemat polusi udara. Karena polusi udara di Bogor kan lumayan tercemar juga karena angkot juga sih. Di Jakarta. Di Jakarta juga sih, itu juga kan Parah sih, parah banget. benar-benar udah melebihi dari kota Bogor gak sih ya? Iya, iya. Guys, Paling untuk kedepannya Bogor akan apa namanya, mungkin banyak transportasi yang modern. Yang tadi dikatakan itu juga ini apa? Banyaknya kendaraan listrik dan juga bisa menghemat apa, uang efisien. Untuk kalian sekali jalan keluar itu berapa uang tuh? Kayak ke Bogor gitu, kalau tanpa bis kita gitu. Yang angkot bisa berapa ribu? Paling kalau pulang sama berangkat habis 18 ya 18-20 gitu lah ya. Juga Jadi kan kayak lebih menipis kita. lebih hemat waktu juga nggak tuh? Nih, kalau kamu Gak apa santai aja, santai aja. Nih, kalau kalian bisa membawa inovasi transportasi dari negara lain ke Bogor, apa yang ingin kalian terapkan dan kenapa? Dari negara Jepang. Kalau aku, kenapa Jepang? Karena Jepang tuh disiplin banget soal kedatangan kereta. Soalnya saya juga pernah ke Jakarta, kedatangan kereta itu gak nentu. Nah, di jadwal jam kapan kedatangan kereta tuh saya 15.47, tapi datangnya 15.53 atau 52. Karena itu kan kayak nggak disiplin banget, kayak papan informasi juga kayak salah banget. Jadi kalau di Jepang kayak telat 1 menit atau 2 menit itu di masnya kan masuk salah banget pokoknya kayak tidak menepati informasi yang itu apa sih jadwal informasi dari kedatangan. Kalau gua sih pengennya tram ramah lingkungan ya, karena lebih tertib, gak macet, dan hemat energi. Ya karena juga tram juga bisa kan buat kayak lihat kebun raya. Kayak Ya. kebayang nggak sih kayak Iya, iya, kebun iya. raya bisa ngeliat rusa-rusa sembari kayak wisatawan kayak dari budaya orang luar negeri ke Bogor kayak naik tram kayak Iya. kayak lebih seru deh. Obama ingin apa membawa inovasi kereta cepat yang ada di Jepang atau di Cina, dikarenakan dengan adanya kereta cepat perjalanan ke kota Jakarta atau ke kota lain lebih singkat dan lebih cepat. Wah, gak kerasa banget ya obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung waktu. Seru banget bahas transportasi dan globalisasi di Bogor. Iya, bener banget. Dari transportasi tradisional sampai modern, semua ternyata punya peran besar di tengah arus globalisasi yang makin besar. Bener tuh, globalisasi juga bikin kita mudah berpergian aktivitas, tapi juga kita harus bijak menggunakan fasilitas transportasi yang ada. Bisa dikatakan. Nanti gua yang setuju Yang Bimo. Setuju, selain efisien, transportasi juga harus ramah lingkungan supaya Bogor tetap segar dan indah. Nah, dan jangan lupa globalisasi itu bukan cuma tentang kemajuan teknologi,
tapi juga tentang bagaimana kita beradaptasi tanpa melupakan kearifan lokal. Wah, keren banget pesannya. Terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini, Ajwan, Ibnu, dan Gaila yang udah berbagi Dan pastinya terima kasih juga buat semua pendengar yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya transportasi dan dampaknya di era globalisasi khususnya di Kota Bogor. Tetap gunakan transportasi dengan bijak, jaga keselamatan, dan cintai lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah semuanya. Dadah.